Di mana lagi lo sambil kerja, tidur, dan lo digaji. Terus otak gue kayak diperas kayak 2 kali liwat kerja di rumah daripada di kantor. Hai famous people, gue Noval, dan sekarang gue udah siap-siap untuk kerja, tapi nggak berangkat ke kantor. Karena tim famous sekarang lagi ngelakuin work from home. Oke, jadi sekarang gue udah ada di tempat kerja gue, yaitu adalah kamar gue sendiri. Ya ngeliat situasi dan kondisi sekarang, kita sama-sama di rumah aja, tapi tetap produktif. Kita tetap bikin konten, bikin skrip, shooting, editing, semua tetap jalan, cuman kita lakuin semuanya di rumah. Ini dia opini dan pengalaman dari tim Famous ID tentang work from home alias kerja di rumah. Ya, halo famous people, gue Agung Gumara, gue produser di Famous ID. Jadi kerjaan gue sama WFH ini ngirim revisi buat teman-teman editor. Jadi nanti sistemnya itu teman-teman editor kirim link preview ke gue, nanti gue notes yang harus direvisi. Nanti setelah aman baru bisa diupload. Selain itu gue juga bikin beberapa konsep, beberapa skrip yang mungkin bisa dilakukan selama work from home ini. Hai famous people, nama gue Riva. Ya intinya gue bantuin mulai dari praproduksi hingga post pro. Hai, aku Noni. Aku di FAS sebagai konten kreatif. Jadi aku biasa nge-handle konten untuk Instagram. Juga kadang aku bantu untuk nulis skrip. Pokoknya dunia perkontenan gitu lah ya. Aku adalah videographer dan editor tim youth, yaitu yang membawahi channel Famous ID dan Instagram. Nama gue Andri Muhammad Faisal. Jadi pekerjaan gue di FAS itu sebagai videographer dan editor. Halo, gue Rara Radila, gue sebagai video editor di Famous All Star. Jadi work from home itu saatnya kerja sambil tiduran. Melakukan hobi gue, misalkan hobi gue masak, atau hobi gue itu misalkan nulis. Jadi gue bisa sambil kerja, bisa sambil melakukan hobi gue. Lo melakukan segala hal atau aktivitas yang biasa lo kerjakan di kantor, tapi lo kerjain di rumah. Kayak gue nih, kerja di kamar, di tempat tidur, karena di luar agak berisik. Tapi dengan kapasitas kerjaan yang sama. Tapi tidak mengurangi kualitas juga kuantitas pekerjaan. Sebenarnya work from home itu bisa dilakukan di luar kantor, tapi karena sekarang lagi ada wabah COVID-19 ini, jadi work from home itu definisinya benar-benar di rumah aja. Kerja sambil tiduran di rumah. Pernah work from home sebelumnya, cuman waktu itu gue freelance. Sebelumnya gue belum pernah work from home. Sebelumnya sih pernah ketika aku ngerasa kurang enak badan, tapi sebenarnya masih bisa kerja, cuman kayak butuh istirahat gitu. Terkadang aku izin untuk bekerja di rumah. Gak pernah sih. Gue belum pernah WFH sebelumnya, jadi ini pertama kali gue ngerasain kerja di rumah. Nikmatin aja, fokus. Yang penting kerja ikhlas. Awalnya gue ngira itu bakal happy, bakal seneng ngerjainnya karena gue bisa sambil tiduran, terus gue sambil bisa ketemu mama, bisa melakukan aktivitas lain selain yang di kantor gitu. Susah karena internet pertama. Yang kedua adalah koordinasinya pasti butuh waktu. Gimana ya? Mulai masuk ke seminggu, terus ke hari berikutnya lagi tuh udah mulai terasa membosankan. Gue tuh nggak suka kerja di depan laptop lama-lama. Gue rasanya mumet. Terus otak gue kayak diperas kayak 2 kali liwat kerja di rumah daripada di kantor. Butuh kayak suatu hal yang bisa membangkitkan kreativitas. Capek banget karena lebih ke mental sih, karena kita tuh harus benar-benar standby dari jam kantor jam 10 sampai jam 6, dan kadang tuh suka takut kalau misalnya ada yang kita dicariin terus ternyata kita lagi nggak ada di meja atau lagi nggak megang HP, nggak bisa tuh yang santai di rumah. Wow, lebih capek sih karena uploadnya lebih lama, bayar listrik lebih mahal, lebih padat, tapi ya lebih semangat karena nggak ada gangguan apa-apa kan kerjanya. Tadi pagi, gue bangun jam 8:30 pagi.
Terus gue pergi belanja. Gue harus beli bahan-bahan makanan selama karantina di rumah ini. Terus waktu gue sampai ke salah satu pusat perbelanjaan, ternyata rame banget. Nah, setelah makan siang, gue baru lanjut kerja. Jadi agenda gue hari ini, gue mau bikin satu skrip sketsa yang mungkin akan gue kerjain sendiri, yang akan gue syutingin sendiri. Bangun tidur, terus kayak bikin minuman, mulai nyalain laptop. Habis itu ya udah kita mulai kerja, terus kadang juga diselingin sambil masak, sambil beres-beres rumah gitu. Istirahat, nonton drakor atau nonton Netflix. Jadi jam 8 bangun, terus habis itu ngelakuin yoga, mandi, bikin sarapan, yang nanti akhirnya akan gue bawa ke depan desk. Karena harus work from home, jadi kebanyakan kerjaan gue adalah ngedit video-video yang bisa diedit. Jadi kegiatannya setiap hari itu dari bangun tidur pertama tuh ini dulu buka HP absen online di aplikasi gitu, terus ngisi daily check kesehatan bla bla bla, terus kerja di mana itu harus diisi tiap hari. Terus beberapa hari ini itu sebelum kerja gue olahraga dulu, biar nonton di YouTube tuh olahraga, habis itu makan, habis itu mandi, baru buka email, cek email, baru kerja deh tuh habis itu. Jam 6 itu harus isi dulu daily report gitu, kerjain apa, terus ngapain aja, kayak call nggak gitu-gitu. Udah nih habis itu absen pulang. Udah habis itu nonton Netflix, tidur. Bangun tidur, absen di aplikasi Ding, gue langsung nyalain PC, langsung nyalain iMac. Terus gue lihat hari ini ngerjain apa aja. 12 biasanya istirahat, makan siang, kerja lagi kayak biasa. Kalau di kantor jelas beda, kita suasananya tuh kan di build-nya itu emang ya buat kerja, semua perlengkapan untuk kerjanya ada, terus kita juga ketemu temen-temen. Kalau kerja di kantor tuh pasti pas mau berangkat tuh mager dulu karena harus macet di jalan kan. Satu lebih irit mungkin, tapi koordinasi itu susah banget. Kayak gangguan-gangguan kalau di rumah ya mungkin listrik yang nggak tentu ya, bisa mati lampu kayak gitu. After office juga tetap bisa kerja gitu dengan santai. Gak ada nih waktu luangnya. Masak, entah itu makan siang atau cemilan, dan aku bikin kopi, dan juga nonton film. Efektif nggak efektif sih menurut gue. Karena pertama ngumpulin orangnya itu bisa ada lama, yang kedua koneksinya harus bagus, dan yang ketiga nggak semua orang di conference call itu pada fokus. Cukup efektif, paling gangguannya itu kalau sinyal. Efektif karena ya sekarang memang keadaannya lagi susah kan, jadi paling nggak kita bisa tetap komunikasi sama orang-orang di luar, apalagi orang-orang kantor. Dimana lagi lo sambil kerja, tidur, dan lo digaji. Ketemu sama keluarga, tapi kita bisa sambil kerja juga. Irit. Lebih komited untuk bekerja. Dan gak ada gangguan apapun. Kan gue kerja di industri kreatif. Emang sih kalau nyari referensi bisa gue lakuin di rumah karena ada internet juga. Cuman kalau untuk brainstorming itu yang susah dilakuin. Gue gak suka gue diem di kamar doang. Net di kantor sama di rumah, ya pasti lebih cepet di kantor. Kesimpulan work from home itu seru karena lo bisa kerja sambil tidur. Tapi bosen. Menurut aku sebenarnya itu efektif dilakukan, tapi nggak yang berhari-hari, berminggu-minggu itu sih udah nggak efektif sih. Work from home itu punya plus dan minusnya. Plusnya lebih kepada kamu lebih fokus pada kerjaan kamu, dan minusnya adalah kamu putus hubungannya dengan rekan-rekan kerja kamu. Untuk sekarang lebih baik lah daripada harus ambil resiko untuk keluar. Jangan mengganggu kualitas dan kuantitas pekerjaan kalian. WFH itu seru, gue suka WFH. Ayo WFH terus. Ya Allah, semoga virus corona ini hilang dan tidak akan terjadi lagi. Gue lebih suka WFH daripada di kantor. Kantor lah. Kerja di kantor itu lebih oke.
Mungkin kalau WFH-nya lagi nggak corona gitu, enak bisa kerja di luar juga. Di kafe gitu atau di mana gitu. Cuma kan sekarang lagi karantina, jadi nggak bisa melakukan hal seperti itu. Gue nggak mau syuting di kamar kayak gini. Emang ini adalah kerja kelompok, maksudnya kerja yang satu tim, jadi kayak nggak mungkin aku bisa ngambil ini sendirian. Kalau misalnya WFH, sekali-sekali aja. Gimana lo kerja sambil melakukan hobi lo dan sambil tiduran, Hidup lebih bersih. dan selama work from home juga lo bisa jaga pola makan. Yang dulu pernah mikirnya nggak bisa masak atau apa, ternyata dengan adanya ini tuh ya lo bisa aja gitu. Di satu sisi kita harus bisa berempati sama orang-orang yang terkena efek dari virus ini. Lo lebih aware sama lingkungan lo, terus lebih aware juga sama kesehatan lo. Lebih sering cuci tangan, terus lebih peka sama lingkungan. Di satu sisi sih kerja ini juga bisa membantu kita untuk keluar dari rasa cemas. Jangan juga jadi momok yang nakutin buat nggak ngapa-ngapain gitu, buat membatasi kreativitas lo, justru enggak. Aku lebih sayang keluargaku karena sering berkumpul di rumah. Kan tau.